Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Terus tunjuk yang mana? A, B, C. A, oke. Yuk. Terserah. Semangat, semangat. Tunjuk mana? Depan. C berarti. Yuk. Tim C. Ya, tim C. Mulai. C, cerdas, cermat, ceria. Terakhir. B. Tim B. Ayo tim B. Ayo tim B pasti juara. Tim B. Ya, tepuk tangan. Sekarang bareng. Semuanya. Sekarang bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Iya. Aku mau warnai kayaknya jadi si Ogo apa ya? Ya cari yang lain. Itu sebelah. Ya, udah mulai nampak bentuknya. Silakan perkenalkan. Ya.
Ya, kasih tepuk tangan. Silakan, ada yang mau tanya, menyanggah, memberikan kritikan, saran. Ayo. Ayo, coba explore diri Anda, jangan pasif. Ayo. Makanannya manis semua. Iya, berarti kalau kayak penderita diabetes itu nggak bisa masuk. Oh gimana? Berarti kurang toleransi ya? Langsung jawab atau tampung berapa pertanyaan? Oke. Ya, yang lain. Ayo kita coba berdiskusi, jangan pasif ya. Kelas kita ini hidupkan. Apapun, nggak usah takut. Terserah kamu yang di depan. Kamu pemilik kelas ini sekarang. Iya. Boleh? Ini mau tadi sudah mewakili kelompok B, ini tadi C, D, ada pertanyaan nggak D?
Ya. Tadi kan berarti permasalahannya diabetes itu kan. Berarti kan kalian tadi aku nangkapnya kalian bisa terima request gitu kan. Mereka mau gimana. Nah request yang dimaksud tuh kayak dibuatin produk lain yang nggak mengandung gula atau kayak bikin roti yang apa low sugar gitu kayak yang diabetes friendly apa gimana? Soalnya kalau misalnya harus bikin suatu produk yang diabetes friendly kan harus ada yang ahli juga kan, harus ada yang ngerti gitu. Terus kira-kira buat kalian gimana solusinya? Bener nggak? Kalau nggak bener, aku tanya. Soalnya kan tadi agamanya maksudnya request yang kalian maksud tuh tadi dibikinin produk lain apa dibikin produk yang sama tapi diabetes friendly apa gimana? Atau emang nggak terima pelanggan diabetes atau gimana? Itu berarti gimana aja? Jadi maksudnya daftar rotinya itu sudah ada. Bahkan kalau roti itu ada banyak topping ya. Nah itu kan toppingnya ada yang mulai dari manisnya sedang sampai manisnya tinggi gitu kan. Dan itu sesuai dengan requestnya. Jadi kayak gimana? Berarti kalau berarti hanya mengurangi toppingnya saja gitu ya? Kayak ya tetap rotinya tetap pakai tepung biasa, pakai garam biasa. Lah yang manis toppingnya. Itu roti tawar. Yang menerima request dari sampai maksudnya kalau menerima karena biasanya orang diabetes nyarinya yang diabetes friendly kan harusnya nggak boleh jadi dia datangnya kan kalau roti sendiri kan ada adonan yang warna putih biasa itu beda kan sama yang keras kan kalau yang keras itu kan lebih manis. Nah mungkin pelanggan juga bisa pilih dari adonannya sendiri yang tidak coklat itu kan manis tidaknya kan bisa timbang sendiri kan ada dua adonan sih. Oh berarti bisa pilih gitu ya. Misalkan kaliannya juga bisa kira-kira apa ya? Sebenarnya kita lihat dulu pasarnya. Kalau misalnya banyak yang request untuk produk yang menderita diabetes, nanti kita bikinkan promo promo paket khusus Diabetes. diabetes. Oh ya. Kalau misalnya banyak mereka nanti kita bikin jadwal misalnya tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Next pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk awal-awal bisnis karena kita berempat, jadi sesuai dengan kita sudah menjadi bareng-bareng. Jadi kita mungkin patungan dulu, kemudian kita sambil bikin konsepnya, bikin proposal, kemudian sambil sponsor. Dan misalnya ada yang ingin memberikan modal untuk usaha kita. Kalau bisa ya tadi ya. Bisa join. Oke. Jadi nanti sistemnya begini. Terima kasih. Selanjutnya. Sudah? Tadi? Sudah? Waalaikumsalam. Saya awali dengan perkenalan dulu ya. Di sini saya mewakili kelompok G. Jadi saya ini Bunda dan ini dong saya Kafi. Dan ini adalah Mas Mulon dan ini juga. Jadi ini adalah bentuk dari visualisasi kelompok G. Kelompok G
Ya. Kalau ini kita bukannya di daerah kita masing-masing ya. Jadi otomatis ini masing-masing kita itu tidak punya apa ya, otomatis nggak sama lah. Terus saya beda, ini kami beda, Bapak Polo beda, Mbak Peter juga beda. Jadi semua itu konsep kita Sesuai daerah ya. masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, menurut kalian pribadi sendiri, misal sultan apa, kepengennya yang seperti apa, kemudian seperti apa nih? Salah satu kan kalian pasti punya impian yang beda-beda itu kan, yang keinginan sendiri-sendiri beda-beda. Dan itu kalau bisa diceritakan siapa tahu menginspirasi semua. Saya kayak motivator ya. Iya. Saya harus kayak gini. Kalau konsep di baterai saya pribadi, itu konsepnya sama seperti Purimas. Jadi semua macam roti itu ada, itu bisa dinikmati dari kalangan muda, yang tua juga bisa. Jadi tidak ada batasan kalangan usia. Itu kalau baterai saya pribadi. Mungkin kalau dari saya seperti contoh seperti mungkin dari awal dulu ya, mungkin saya seperti contoh nggak usah kecil kayak bicara contoh saja seperti buat yang bisa dinikmati oleh kalangan muda dan anak-anak kecil seperti dulu donat, buat donat yang kan bisa dibuat topping yang begitu banyak, jadi mau buat apa gitu lah. Kalau mungkin dari situ bertambah lagi inovasi lagi bisa apa satu bisa satu jangan kalau mungkin menurut saya kalau langsung banyak mungkin kan setiap orang memiliki modal beda-beda itu dari saya. Kalau saya pilihnya ini yang kue-kue tradisional ya. Mungkin untuk mengenalkan anak-anak juga bahwa kue ini zaman dahulu, tapi kan dikemas dengan modern. Jadi anak-anak tertarik, padahal itu rasanya kayak yang kue-kue dulu tradisional. Kalau saya lebih suka yang kayak gitu sih, bikin cake ulang tahun gitu kan. Grup kelompok tidak ada? Ya. Aku mau tanya, tadi kan kalau nggak salah mau cari pengalaman dulu profesional gitu kan ya. Boleh diceritain nggak salah satu aja kira-kira rencananya gimana selama mencari profesional itu mau melakukan apa aja gitu, apa mau kerja di mana, apa mau kursus atau gimana? Kalau saya sih ikut perusahaan yang udah lama dulu. Mungkin saya ambil pelajaran yang banyak. Mungkin saya bisa ambil, oh ini orang ini belajarnya gimana, terus gimana sih caranya biar ngatur keuangannya itu benar. Terus ya berbagai macam tentang roti ini pokoknya biar saya paham dulu. Kalau udah saya mantap, baru saya buka. Modalnya udah ada. Ya, saya modal. Ya, oke. Makasih. Iya. Ayo, dah. Ada lagi? Tadi kan masih bilangnya kerjasama sama perusahaan ya. Kalau misalkan apa toko ini lebih berkembang daripada perusahaan itu, akhirnya kan masih ada ikatan kerjasama tuh bagaimana misalnya? Iya.
Udah? Ini nggak ada? Nomor ini? Cukup? C-nya itu ada kepanjangannya. C-nya itu adalah save. Jadi kelompok C, save Pio, save Fami, save Vicky, dan save Son. Itu terpikir dari tadi. Ya, jadi kami punya suatu pandangan yang jauh ke depan. Intinya jauh lah, tidak sekarang tapi bisa nanti masa depan. Jadi yang pertama ketika kita berlatih membuat roti dan kue di Delta. Nah setelah kita di training di grup job ya disuruh buat roti ini itu, nah outputnya atau hasilnya itu ada dua. Satu, kalau tidak kita dilamar. Dua, melamar pekerjaan atau dilamar oleh perusahaan lain. Nah di sini representasinya berupa hotel. Nah tentunya hotel ini kan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi ya. Misalnya kalau kopi di sana ada 2.000, di sini bisa sampai 30.000. Nah kita ini pengennya kerja di sini ya. Atau yang sejenisnya yang punya nilai yang sama seperti itu. Nah karena juga bisa makan di sini, bisa bekerja di sini. Nah tentunya setelah masuk ke situ tentunya tidak harus jadi chef langsung, tapi melainkan asisten chef yang kemudian diangkat jadilah chef utama. Nah tentunya setelah menjadi chef utama kita punya penghasilan yang lebih tinggi. Nah di sini ada dolar yang bukan rupiah, soalnya kalau dolar kan naik terus itu. Ada 4. Nah setelah kita merasa cukup pengetahuan, pengalaman, kemudian resep dan lain sebagainya, kita berencana untuk membuat sebuah toko yang bernama Bakeryku, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena Bakeryku bukan bakerymu. Nah di sini menu rotinya nanti akan dijelaskan oleh mbak-mbaknya. Nah setelah kita merasa sukses dan mempunyai penghasilan yang cukup, kita berusaha untuk mengeksplor dunia dengan cara yang pertama itu biasa berangkat haji dulu, karena kita sudah mampu akhirnya kita berangkat haji. Tentunya di sana juga mencari inspirasi untuk membuat roti dan kue. Nah, kemudian di Italia itu ada menara Pisa yang miring itu. Nah setelah ke Italia itu ke Mesir. Nah tentunya belum pernah juga belajar roti dan kue juga. Nah kemudian, ini di Indonesia kembali lagi, jadi dibikin lagi, nah kemudian ini di Brasil, tepatnya di Sao Paulo kalau nggak salah. Nah setelah kita ke sana juga, akhirnya kita memutuskan untuk ke negeri Inggris. Nah ini jembatan London Bridge, jembatan Inggris yang terkenal itu. Dan di sini sebenarnya ada jam, tapi jamnya kelihatan. Nah setelah itu kita mencoba untuk di mana musim yang bisa istilahnya ada semua musim ada di daerah itu, yaitu di Jepang. Nah tentunya di Jepang mempunyai kultur yang berbeda, makanan yang berbeda. Nah kita belajar juga bakery di sana. Nah kemudian akhirnya kembali lagi ke Prancis, di mana kota ini memiliki sebuah nama bernama Paris yang romantis tentunya. Nah setelah dari ini belajar dari semua ini, kita tentunya punya relasi yang dengan relasi teman-temannya ada di sini. Nah kita mungkin setelah pakai dolar ya tentunya yang bisa mencakup ini semua, ini tuh yang mudah-mudahan bisa buka di sini, bisa buka di sini, bisa buka di sini, sini, dan di belahan dunia lainnya juga. Nah setelah itu, karena kita merasa sudah banyak sukses lah, inilah penampakan rumah depan kita. Rumah depan kita itu kayak gitu, tapi belakangnya masya Allah, sangat luas dan sangat megah. Nah itu, mungkin muncul pertanyaan kok bisa sampai ini. Nah kami mempunyai strategi kayak gini, kayak penjual bakpo itu, bakpo 2000, rasa anggur, strawberry, coklat dan sebagainya. Nah itu, kita berencana juga gak cuma ngetem di satu tempat, tapi kita juga membuka orang lain untuk bekerja dan mengantarkan rotinya ke sana.
Ayo. Jadi kalau buat konsep bakery-nya itu kayak misal ada 2 lantai gitu ya ceritanya ya. Nah yang lantai pertama itu kayak untuk yang bikin kayak dibeli mas dari gitu, atasnya baru kafenya. Terus buat kue-kuenya sih rencananya semuanya ada ya, kayak misal rotinya ada, cake-nya ada, pastry-nya juga ada gitu. Terus juga untuk yang di bawah itu kan bisa menerima pesanan kayak dari situ, yang atasnya itu bisa buat nongkrong gitu kan, ada kopinya, ada pastry, ada cake yang biasa di kasih itu kan biasanya ada di itu bisa flash kayak di Starbucks gitulah ya ceritanya. Ya gitu sih buat konsep baginya. Ayo, apa? Sudah. Oke. Ada yang mau berpendapat? Ayo. Explore aja, nggak usah malu-malu. Ya. Jadi itu kan tempat nongkrongnya bukan yang muda-muda doang ya. Nah, kalau yang tua mau nongkrong gimana? Ya apa boleh, misalkan ada rekan kerja gitu mau meeting di situ ya kita ada. Tapi untuk semua orang bisa, cuma bisa konsepnya yang modern bisa global semuanya bisa gitu. Kan sekarang pasti kalau ngomong gitu kan nih, itu tempatnya gitu. Lagi enak, murah lagi. Terus kan kalau konsepnya kafe gitu lah ya, kafe banget kan juga banyak menu-menu yang kayak menu gitu kayak nasi-nasian gitu. Rencananya juga di situ diadakan juga, jadi kayak buat anak kecil yang nggak terlalu suka roti, apalagi orang tua gitu kan nggak suka yang manis-manis, mungkin bisa pesan yang lain yang asin. Kalau masih tetap mau manis pakainya Tropika asin. Bawa sendiri tapi ya. Manisnya ya paling Ya nonton juga udah manis. Oh iya. Oh, ini cici gitu. Ada udah. Yuk lanjut. Ya. Mau bertanya, konsepnya bagi owner semua, apa ada bagian-bagiannya? Apa gimana gitu? Kalau bermodal sih kayaknya bakalan bareng. Kepemilikan. Ini kan ceritanya kan dari awal terus pas di bakery-nya jadi orang semua belum. Awal nanti ada tanggung jawab. Jadi kan misalnya bagian atas saya sama Mbak Vicky, terus yang bagian bawah Mason sama Mbak Kio gitu lah. Nanti ada bagian yang atasnya yang buat apa yang bawah sih Displaynya. ya kan selama kita berkeliling dunia atau mencari relasi kan kita juga mencari ilmu-ilmunya yang nanti bisa dikembangkan di toko kita launching ya bukan ekspor sekali iya insya Allah ya Iya belum. kan doanya baik-baik dulu Ya, ya. dia bisa naik pesawat Betul, betul, betul. Bisa keluar dari negeri. Ya, terus? dari Mas ini Ya. silakan silakan Ayo. biar nggak diam aja Kelompok ini ya. Kayaknya banyak pertanyaan ini. Sampaikan saja. Ya, jadi sebagai owner tidak harus selalu di bakery ya. Juga teman-teman juga punya tempat masing-masing juga bisa dianalisis kebutuhannya apa, caranya apa. Terus nanti pusat pembuatannya tetap di bakery. Ya. Kan biasanya kan itu bikin kafe apa namanya? Ada dalam belinya. Ada. Nanti kita tambahin gojek yang ada ada. tersedia di GoFood, GrabFood, Shopee Food Semuanya. Maxim. Ya temennya yang pesen itu yang ready stock
misalnya nggak gojeknya nggak nemu. Kalau mau pesan, oh kayak pesan buat syukuran gitu. Oh, nanti kita punya struknya. perlu paketan harga. Satu kotak. Benar-benar. Ini udah bikin komponen dulu baru beli. Iya, Kan cari duit dulu. kan ini setelah bekerja kan kita dapat duit tuh, dapat modal, terus kita konser. Nanti kan hasil dari kita udah capek kerja, jadi kita keliling dunia gitu, sekalian cari-cari relasi, cari ilmu, nyicipin kue di sini, di situ gitu. Tujuannya aku selain healing itu kan cari relasi. Iya. Terus nanti diterapin di tokonya. Iya. Tokonya jual aneka kue khas. Bisa upgrade terus tiap Nanti tahunnya. formulasi dulu kita cari resepnya dulu yang pasti aplikasikan. Yang cocok juga di Indonesia. Mau kesabdan di yang kemudian digunakan itu. Ya sebelumnya karena gini mas, karena gini mas, kebanyakan kan kalau orang luar negeri atau kita orang Indonesia kan ya, kebanyakan kan sering namanya istilahnya nama-nama luar negeri. Spaghetti dari mana? Nah Italia ini dibawa ke Indonesia. Nah kita balik juga dari Indonesia kita ke bawah sana. Telepon atau apa gitu. Mereka pun pasti berpikiran telepon apa ya? Gitu. What is kupon? Jadi tiap negara itu konsepnya sama. Kalau ini khas Iya. saluran. Jadi itu bukan konsep ya. Pokoknya dari yang pertama kafe itu terus sekarang jadi dunia jadi saudara kayak Kan itu depannya bukan kita berubah pikiran, Ditambah menu. Istilahnya apa ya? Mengembangkan konsep. Dikembangkan. Ada lagi? Udah cukup. Cukup? Iya. Oke. Kami dari tim sedikit akan memperkenalkan saya sendiri Wulan, sebelah saya Mbak Erina, Mbak Tia sama Mbak Cia. Dari gambar ini, yang simbol ini, dan akan dijelaskan sama Mbak Erina. Monggo. Kami, aku dari Bapak, kenapa menggambar seperti ini? Karena kami adalah kami memiliki cita-cita yang satu, cita-cita kami sama, yaitu menjadi seorang chef. Sedangkan chef itu kan bahasanya apa ya? Fleksibel, bisa ikut orang, bisa membuat usaha sendiri. Nah, jadi terciptalah seperti ini. Sudah, ya sudah terima kasih. Sedikit menambahkan, karena kami dari kecil sering menonton acara masak-masak, sering membantu ibu masak, bikin kue. Nah, kita bercita-cita untuk menjadi chef. Untuk ini kita mengikuti pelatihan BLK Pekalongan sebelumnya dan berharap setelah dari sini bisa mendapatkan ilmu, menambah ilmu lagi dan cita-citanya bisa terus. Pasti bakal banyak hambatan yang akan dilalui. Terima kasih Pak. Lanjut. Jian mau yes. Cukup Pak. Cukup? Ayo, kelompok lain. Ya, monggo yang mau bertanya. Ya. Ayo. Kelompok A. Hah? Ayo. Mau tanya. Ya. Berarti itu konsep usahanya seperti apa? Bakery. Enggak sih, ini kan bakery bukan cita-cita utama kan chef.
Lanjut. Ya. Berarti kalau saya terbaik di sel, berarti ada kemungkinan saya bakal ikut masuk sel. Pasti. Pasti kan kalau ikut master chef. Tapi pasti ada kesempatan ya kita ikut. Kalau bisa. Ada lagi? Lagi. C. Ya. Jadi kalian ini mau lebih fokus profesional chef di suatu tempat apa jadi chef yang sambil bikin usaha sendiri? Sambil jalan. Jalan. Ya, kita kan biasanya chef itu nanti kemungkinan kalau aku pribadi ikut ke toko-toko dulu, industri, pabrik industri gitu. Kalau udah banyak ilmu, banyak model, bisa bikin usaha sendiri. Berarti tetap tujuan untuk kerja di orang lain itu cari ilmu dan modalnya aja, bukan mau jadi profesionalnya aja. Apa gimana? Profesionalnya Tetap kerja di dua-duanya, semuanya diambil. jadi usaha dulu, terus nanti tinggal tunggu hasilnya. Takdir. Pasrah. Yang penting berusaha. Ya, tinggal pilih ya. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Cukup? Cukup? Ya.